Hello guys, welcome back to my channel. How is it going? I hope everything is gonna be okay right there whenever you are. And today we continue our learning in TOEFL. I'm still using Longman book here. Here's the book. And we are moving into subject and verb agreement. Guys, there's no shortcut to learn TOEFL. You need to be patient. You need to really attention with every single material in this book. And I think this is the best book, the holy book for all the learners, all for TOEFL learners. Okay, to make it clear, I'll make directly into the book. Let's move to the book. Alright, now we are coming back to the explanation of written expression here. We'll move to skill 20. It is about problem with subject and verb agreement. Because of many requests come to translate the explanation into bahasa, then today I'll completely the explanation into bahasa. What is subject and verb agreement? Actually here simple. Jadi subjek dan verb itu harus sesuai atau kesesuaian antara subjek dan verb. We call it as subject and verb agreement. Contohnya di sini adalah subjeknya adalah the boy dan verbnya adalah walks. Jadi harus sesuai. The boy adalah singular and bentuk kata kerja dari singular adalah ditambah dengan s, maka yang benar adalah the boy walks to school. Nah, ketika subjeknya plural, maka bentuk kata kerjanya juga harus plural. The boys walk to school, tidak memakai s. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah make verb agree after prepositional phrase. Jadi buatlah kata kerja itu sesuai dengan subjek setelah prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Preposition ada yang masih ingat preposition? Preposition itu adalah seperti kata depan ya, at, in, on, to, between, among, under, below, itu adalah preposition. Nah, kata yang mengikuti kata depan itu disebut prepositional phrase. Kita langsung ambil contoh di sini. Itu yang di the key to the doors are in the drawer. To the doors di sini adalah prepositional phrase. Jadi kalian jangan sampai terjebak mana subjek yang benar. Subjek yang benar adalah the key, bukan the doors. To the doors itu adalah prepositional phrase. Kalau kalian terjebak, nanti kalian melihatnya doors, doorsnya jamak, maka sudah benar a. Tapi di sini subjeknya adalah the key, maka verbnya juga harus mengikuti, yaitu is. The key to the doors is in the drawer. Berarti a itu salah. Selanjutnya the keys to the door is in the drawer. Nah, subjeknya di sini the keys, jamak ya, keys ada lebih dari satu ya, maka verbnya juga menggunakan a ya. The keys to the door are in the drawer. Seperti itu. Nah, di sini adalah formulanya. Biasanya subjek diikuti prepositional phrase the door tadi, baru verbnya. Oke, langsung kita ke latihan. Nomor 1, exercise 20. The climbers on the surface of the mountain need to be rescued. Nah, di sini kita diminta melingkari prepositional phrase-nya. Di sini ada dua prepositional phrase ya. On the surface of the mountain. Nah, di situ merupakan prepositional phrase. Tetapi subjeknya yang benar adalah the climbers. Jadi kalian tidak usah menghiraukan prepositional phrase-nya itu. The climbers. Ya, udah benar ya, the climbers itu jamak, maka kata kerjanya tidak perlu menambah dengan s. Nomor 2, incorrect. Why incorrect?
The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Nah, di sini subjeknya bukan officers ya. By three police officers ini adalah prepositional phrase. Nah, subjeknya adalah the interrogations. Nah, interrogation di sini adalah singular atau uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa terhitung. Interrogation maka harusnya has lasted for several hours. Nomor 2 salah. Nomor 3 sekarang. Benar apa salah? The tenant in the apartment next to mine is giving a party this evening. Nah, in the apartment next to mine itu adalah prepositional phrase. Subjeknya adalah the tenants. Nah, di tenant di sini ada s-nya ya, berarti itu jamak, the tenants ya. Maka kata kerjanya adalah a seharusnya. The tenants in the apartment next to mine are giving a party this evening. Nomor 4. Jadi nomor 3 tadi salah ya, harus diganti dengan a. Nomor 4. The president, surrounded by secret service agents, is trying to make his way to the podium. The president singular. Itu verbnya sudah benar, is trying ya. By secret service agents itu prepositional phrase. Nomor 5. The buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Nomor 5 ini juga sudah benar ya. The buildings itu subjek dalam bentuk plural, maka verbnya adalah being. Okay, now let's move to skill 21. Make verbs agree after expressions of quantity. Ya, jadi expression of quantity itu ada 4 di sini yang kita bahas: almost, some, and half. Nah, ketika kalian bertemu dengan expression of quantity, ini tergantung dengan objek yang mengikuti expression of quantity tersebut. Ya, jadi expression of quantity almost, some, and half ini nggak menentukan apakah itu singular atau plural, tapi yang menentukan adalah kata benda yang mengikutinya. Contohnya di sini, all of the book was interesting. Ini boleh ya, book di sini singular, maka verbnya juga mengikuti singular. All of the book was interesting. Ini sudah benar ya. Bisa juga kalian menggunakan all of the books, ada s-nya. All of the books were interesting. Ini juga benar. Jadi 4 expression of quantity ini mengikuti kata benda yang mengikutinya ya. All of the information was interesting. Interesting information di sini adalah uncountable, maka setiap yang uncountable itu pasti singular. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke exercise nomor 1. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nah, di sini most of the fire di sini adalah uncountable, maka itu pasti singular ya. Sudah benar, was extinguished. Nomor 2, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Nah, some of the animals itu jamak ya. Ada s-nya animals, maka harusnya menggunakan were released into the animal preserve. Maka nomor 2 adalah salah. Was-nya diganti dengan were. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini salah ya. Kenapa salah? All the students in the class taught by Professor Robert is required. Nah, di situ ada students, maka harusnya menggunakan bukan is ya. All of the students in the class taught by Professor Robert are required. Nomor 4 salah benar? Nomor 4 adalah salah juga. Half of the food that we are serving to the guests are still. Food di sini uncountable, maka menggunakan is ya. Is still in the refrigerator. Nomor 5. Benar atau salah? Nomor 5 udah benar. We believe that some of the time
of the employees is going. Some of the time. Time di sini adalah uncountable, maka dia sudah benar menggunakan is. Oke, nah skill 22, make inverted verb agree. Nah, inverted verb di sini adalah kata kerja yang terbalik ya. Kata kerja yang seharusnya di belakang dirubah menjadi di depan, seperti apa yang telah dibahas di skill sebelumnya. Skill 16 sampai skill 20 sampai skill 19 ya. Nah, jika inverted verb ini ada di suatu kalimat, maka subjeknya dan subjek dan kata kerjanya juga harus sesuai. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, inverted verb itu bisa terjadi ketika ada negative expression ya di skill 16, place expression skill 15, omit conditionals. Conditional itu persyaratan ya, skill 17, dan after some comparison skill 18, dan when subject and verb inverted skill 19. Nah, di sini behind the house ini adalah inverted verb dalam bentuk place expression ya. Behind the house was the bicycles I wanted. Jadi di sini subjeknya di belakang, kata kerja terlebih dahulu. Maka kata kerjanya di sini harus menyesuaikan dengan subjek yang ada di belakangnya. Behind the houses was the bicycles I wanted. Jadi subjeknya bukan house tapi bicycle. Di sini sudah benar ya. Di situ bicycles ada s-nya, maka menggunakan was. Maaf, salah maksud saya. Ya, ada tanda bintangnya. Yang benar adalah behind the house were the bicycles I wanted. Selanjutnya, behind the house were the bicycle I wanted. Ini juga salah. Harusnya karena bicycle itu nggak ada s-nya, maka menggunakan was. Behind the house was the bicycle I wanted. Nah, ini subject and verb agreement after inverted verbs. Di situ ada question, negative, place, conditions, and comparison. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah biasanya kalau SPOK itu subjeknya di depan. Nah, kalau dalam inversion ini subjeknya di belakang, tetapi verbnya di depan ya. Jadi ada beberapa yang membuat inversion itu terjadi. Question, negative, place, condition, and comparison, baru verb dan subjeknya. Nah, oke, kita masuk ke latihan exercise 22. Nomor 1 correct. Kenapa correct? Only one this morning were the letter delivered. Nah, di sini only one sini adalah bentuk dari negatif ya. Only one this morning were. Were ini adalah kata kerjanya, baru subjeknya adalah the letters ya. The letters ini jamak, maka menggunakan were, sudah benar ya. Selanjutnya, around the corner and to the right. Di sini adalah expression of place yang membuat kalimat itu terbalik ya. Around the corner and to the right is the room. Nah, ini salah. Subjeknya adalah the rooms, maka kata kerjanya harusnya adalah a. Around the corner and to the right are the rooms that have been assigned to that program. Nomor 3. Nah, ini adalah bentuk kalimat pertanyaan ya, questions ya. What in the world is the children trying to do? Nah, di sini subjeknya bukan in the world, tapi subjeknya adalah the children. Children ini lebih dari satu, maka menggunakan a. What in the world are the children trying to do? Jadi nomor 3 adalah incorrect. Nomor 4. John would be studying the chapter where he able to get a hold of the book. Nah, ini sudah benar ya. Nomor 4 correct. Why?
itu sebenarnya kalimat conditional ya, conditional sentence ya, were. John would be studying the chapter if he were. Sebenarnya seperti itu, tapi ini dibalik, if-nya dihapus dirubah menjadi were. Were he able to get hold of the book. Kemarin conditional sentence itu yang bisa membuat kalimat menjadi inverse itu ketika ada were, had, sama satunya lagi apa kemarin. Bisa kalian lihat di chapter sebelumnya ya. Nomor 5. This chapter has many more exercises than do the next one. Nah, kalau ini adalah comparison ya. Jadi subjeknya adalah the next one. Maka kata kerjanya harusnya does. Nomor 5 adalah salah, incorrect ya. This chapter has many more exercises than does the next one. Karena subjeknya adalah the next one, maka verbnya harus mengikuti does. Oke, let's move to skill 23. Make verbs agree after certain words. Nah, di sini buatlah kata kerja itu sesuai dengan beberapa kata di bawah ini. Lihat, everybody are going to the theater. Sebenarnya everybody di sini adalah kata singular, bukan plural ya. Secara arti ini sebenarnya secara arti ini adalah plural, tapi secara grammatical ini adalah singular ya. Certain words in English are always grammatically singular, even though they may have plural meanings. Ya, artinya jamak, tapi secara grammar dia adalah tunggal. Kalimat kata-katanya adalah yang dalam kotak ini semuanya adalah kalimat tunggal ya. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each and every. Jadi ketika kalian menemukan kata ini harus wajib fardu ain diikuti dengan kata kerja yang singular. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Incorrect. Why it is incorrect? Karena di situ ada somebody, maka harusnya menggunakan s ya. Somebody actually admires that man, karena somebody adalah singular. Each of the doctors in the building needs. Nah, ini kenapa benar? Padahal di situ doctors, lebih dari satu ya. Di sini karena ada each-nya ya. Each diikutin apa saja ya, itu tetap singular walaupun kata bendanya doctors ya. Each of the doctors in the building needs, maka tetap menggunakan s. Beda sama yang tadi yang almost, half, some, itu tergantung dengan kata bendanya. Tapi kalau each ini tidak tergantung, dia tetap singular walaupun diikuti oleh kata benda yang plural. Nomor 3, the president felt that no one were. No one di sini salah ya. Nomor 3 ini incorrect. Harusnya no one is better. Ya, no one is atau no one was better. The president felt that no one was ya, karena no one ada no one ini termasuk singular. Everybody nomor 4. Everybody participating in the fundraiser are. Nah, di sini masih menggunakan a. Harusnya adalah is ya, karena ada everybody. Harusnya menggunakan is. Nomor 5. Because of the low number of orders, nothing has to be done now. Nah, ini udah benar ya. Nothing diikuti dengan kata kerja has. Maka nomor 5 adalah sudah benar. Oke, teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you for watching. I hope you can catch my explanation about this skill. Thank you very much. See you on my next video and bye bye.